bedanya common sense dengan sains. Kalau common sense biasanya tidak pernah diuji dan diobservasi secara serius, beda dengan sains. Kalau sudah diuji dan diobservasi secara serius, maka common sense itu berubah jadi sains. Ada perangkat berpikir yang kamu miliki, yang selama ini kamu manut saja, sekarang bisa berubah jadi sains. Selama ini kamu percaya secara common sense, mungkin karena kamu nggak ngerti dalilnya, nggak ngerti dasarnya, pokoknya umat Islam itu nggak boleh makan babi tanpa menguji. Sekarang ada penelitian, apa bahayanya babi, apa anunya babi ya, terus kamu tahu itu, makanya dia jadi sains. Kalau selama ini cuma common sense. Orang Jawa dulu bilang jangan duduk di depan pintu kalau waktu maghrib, nanti jodohnya susah misalnya. Itu common sense. Tapi mungkin sekarang kamu paham, oh kenapa sih kalau waktu maghrib kita nggak boleh duduk di depan pintu? Oh karena biar nggak masuk angin. Karena waktu maghrib itu kan biasanya anginnya semilir, terus kalau orang duduk di sana terus bisa masuk angin, maka orang dulu bilang jangan duduk di depan pintu. Apalagi kan banyak orang Jawa punya pamali-pamali yang sekarang ketahuan bahwa ternyata itu rasional. Ternyata itu bisa diuji dan diobservasi. Misalnya apa ya? Pijet bayi itu dulu orang merasa bahwa itu membahayakan bayi, tapi penemuan belakangan terbukti bahwa pijet bayi efektif untuk melancarkan jalan-jalan bayi. Meskipun kamu ngeri loh, mijet bayi itu kadang kepalanya ditaruh di bawah, dipukul-pukul. Iya. Dan ada hasil observasi terbaru efektif. Jadi dulu common sense, kalau bayi sakit dipijet, dan kadang-kadang banyak orang yang rasional nggak percaya, bayi kok dipijet kayak gitu, kasihan. Tapi ada 1-2 penelitian membuktikan, oh iya. Orang Cina punya teknologi totok dan tusuk jarum. Itu sudah common sense. Orang itu mungkin ilmunya orang Cina kita nggak ngerti, kita manut aja sehingga banyak yang nggak setuju. Tapi sekarang sudah diuji dan efektif, maka dia jadi sains. Tusuk jarum itu kan ditusuk-tusuk, dan saya nggak berani nyoba, cuma katanya nggak sakit loh. Ditusuk perutnya, kadang ditusuk. Kalau sakit leher ya ditusuk lehernya, dan nggak keluar darah itu. Saya nggak tahu kenapa kok bisa begitu, tapi itu jagonya orang Cina. Dan kalau sudah bisa diuji dan diobservasi, maka dia jadi sains, tidak lagi jadi common sense. Common sense biasanya disimpulkan dengan model generalisasi terbatas. Jadi hanya melihat sekali, 2 kali, kemudian disimpulkan. Itu biasanya common sense. Kamu melihat sekali, 2 kali, terus disimpulkan. PKS, kamu lihat seorang tokoh korupsi, 2 orang tokoh korupsi, 3 orang tokoh korupsi, maka kamu simpulkan semua PKS itu isinya orang-orang bobrok. Itu common sense. Generalisasi yang over. Jadi biasanya seperti itu. Sama kayak orang barat lihat Islam. Ada kasus terorisme, pelakunya orang Islam. Itu orang Islam lagi. Maka terus disebutkan semua orang Islam itu teroris. Nah itu generalisasi. Dan Islam adalah teroris, itu di barat levelnya adalah common sense. Pemahaman yang lahir dari generalisasi terbatas. Masih banyak orang yang beranggapan itu di barat itu. Jadi orang yang sangat bencinya dengan Islam, dan dari Islam itu nggak ada yang bagus, pokoknya semua yang dari Islam itu jelek. Maka hati-hati kalau kamu baca website sekarang, banyak situs-situs yang isinya menjelek-jelekkan Islam. Kamu boleh kritis pada Islam, tapi hati-hati, ada level yang ekstrim yang tidak lagi dekonstruksi terhadap Islam, tapi sudah destruksi. Jadi kan orang itu ada yang apologi, ada yang kritis, ada yang dekonstruktif, ada yang destruktif.
Kalau apologi itu ya apa-apa Islam mesti benar A sampai Z sesuai ideologinya dia. Tidak boleh gitu. Kalau kritis itu melihat porsi dan proporsi, mana yang pas, mana yang tidak pas, mana yang levelnya Al-Quran, mana yang levelnya tafsir, mana yang pemahamannya orang, mana yang isinya teks. Itu kritis. Ada lagi yang dekonstruksi. Dekonstruksi itu merubah konstruksi lama menuju konstruksi baru. Oke, kalau yang lama umat Islam itu cenderung mistik, sekarang coba kita scientific, Islam yang masuk akal, Islam yang rasional, Islam yang kontekstual. Itu model dekonstruksi. Yang paling ekstrim ada yang destruksi. Ini Islam harus gak ada dari sejarah, karena dalam sejarah Islam itu terbukti isinya bikin rusuh aja, bikin susah aja. Gara-gara ada Islam ada tawuran, ada bunuh-bunuhan, ada terorisme, ada itu destruktif. Jadi hati-hati di level. Jadi kalau membaca internet kamu harus kritis. Tidak selalu isinya internet itu bagus. Kadang-kadang kamu sendiri bikin makalah jelek aja kan kamu upload di internet, sehingga adik kelasmu ketika dapat tugas ngopi paste itu, dosennya sama lagi. Kan kadang-kadang gitu kamu kan. Kasihan adik kelasmu, jadi jangan dijebak dengan makalahmu yang jelek-jelek. Ya. Oke, beda sama Sahin. Kalau Sahin sebelum melakukan generalisasi dia menuntut bukti yang cukup. Kalau buktinya tidak cukup dia tidak berani menyimpulkan. Bahkan kayak David Hume kemarin, dia tidak percaya dengan generalisasi. Setiap fakta dia berdiri sendiri. Kalau saya lihat satu santri males, dua santri males, tiga santri males. Kalau generalisasi berarti semua santri males, gak usah tak teliti capek-capek. Itu yang David Hume tidak setuju, sehingga dia anti induksi. Tapi sains tidak akan bisa jalan kalau tidak ada induksi, gitu loh. Sains itu ya harus ada induksi, harus ada generalisasi. Meskipun untuk generalisasi butuh bukti yang cukup. Kalau IPA mungkin gampang, karena IPA itu fenomenanya ajek. Selalu begitu. Air kalau 100 derajat mendidih, selalu begitu. Tidak pernah menipu. Tidak pernah air itu 100 derajat, males, gak usah mendidih, gak pernah. Ya kan? Beda sama humaniora, ilmu sosial. Kalau ilmu sosial dia agak fluktuatif, fleksibel. Maka hati-hati mengeneralisasi fakta dalam dunia sosial atau dunia budaya. Jadi tidak gambaran. Misalnya ngaji malam hari ini, yang sana angop, yang sini angop, sana juga angop. 1, 2, 3, 4, 5. Itu tidak otomatis semuanya ngantuk. Tapi semuanya ingin tidur mesti. Tapi itu generalisasi namanya. Tapi perlu juga, karena kalau kamu tidak punya sistem generalisasi dalam pikiranmu, kamu nggak bisa hidup. Kamu harus melakukan generalisasi. Ada orang nyekat kamu di jalan pakai tato, bawa kapak, sudah jelas mau nyekat kamu. Udah mesti kok. Orang itu kata yang iyalah. Udah jelas ngono yo. Generalkan aja, simpulkan, hati-hati aku harus lari kan gitu aja. Kamu enggak usah enggak mesti, manusia itu enggak bisa dilihat dari lahirnya ya rasa dhewe. Itu harus, kamu harus punya perspektif yang general, jadi nggak harus itu. Oke. Kan sering misalnya orang pakai jubah, pakai jenggot. Kalau kamu ingin disalami orang banyak, kamu pakai jubah, pakai serban, nyiu jenggot, datang ke masjid. Mungkin di Jawa Timur itu, wah kamu datang langsung orang pada cium tangan. Jadi, dan itu terbukti. Saya dulu zaman awal-awal jadi dosen pernah kayak gitu. Bukan saya, jadi aku diundang pengajian, yang undang santri di pondok, dijemput. Kok di dalam yang jemput itu kayak si Ain ini pakai topi yang putih, anu putih, lah aku yo jaketan kayak cahilang. Begitu nyampe tempatnya pengajian, yang diajak rebutan salaman sih ini undang aku. Jadi aku dianggap bodyguard itu. Jadi ya wis ora apa-apa.
Kenapa orang mengeneralisir? Pokoknya yang biasa dengan kiai ya biasanya kopiahan, ono jenggote sithik, rada. Nah itu biasa gitu. Cara berpikir mengeneralisasi. Itu masih mending. Saya dulu di Masjid Bawok malah disuruh natak ke tikar. Jadi waktu diundang ngisi kajian mau buka puasa, undangannya jam 4, tak datang jam 4, belum ada orang ya tak tunggu. Terus panitianya datang bawa tikar itu, Mas buat dibantu nota tikar. Sadis sekali. Tapi apa sih? Kiai ini nota tikar. Ya kisah selanjutnya nanti. Oke, itu di Masjid Gowo zaman awal-awal dulu. Pernah juga saya diusir Satpam Sapir Square hotel itu dulu. Jadi undangan seminar internasional. Kasusnya sama. Dimulai jam 8. Saya jadi narasumber kok ya tekone kawalan gitu loh jam 8. Karena ada laptop nganggur di ruangan itu, tak dolanan laptop. Satpamnya masuk, Mas jangan main-main di situ. Tempatnya orang diskusi, orang-orang besar sampai main-main di situ. Nah, itu tenang. Iya. Zaman itu diusir satpam membicarai. Apa itu? Oke. Cirinya common sense yang ketiga adalah kita untuk common sense biasanya milih objek sesuai kebutuhan kita. Pengalaman itu kita seleksi sesuai yang kita butuhkan. Kita tiap hari mengalami banyak sekali fakta, tapi kan yang kita masukkan, kita jadikan pengetahuan, kan kita pilih sesuai kebutuhan kita. Yang enggak ya kita cuekin. Jadi isinya common sense itu hasil seleksi kita terhadap pengalaman sehari-hari. Tidak semuanya. Sehingga kadang-kadang orang Jawa Timur kok tidak bisa gini. Ya bisa aja, karena mungkin waktu saya seleksi itu tak anggap tidak penting. Orang Jogja kok tidak bisa bahasa Jawa. Oh mungkin itu waktu seleksi atau dalam masyarakat itu tidak dianggap penting. Jadi tidak beredar di sekelilingku dan aku tidak bisa menangkap. Jadi aku Jogja tapi tidak bisa ngomong Jawa halus. Nah itu karena objeknya kita pilih secara selektif. Beda dengan sains. Kalau sains kamu tidak boleh milih, kamu harus komprehensif. Melihat objek itu harus utuh, tidak boleh sepotong-sepotong biar tidak bisa menyimpulkan, biar bisa menyimpulkan secara pas. Jadi kalau common sense kita milih, kalau sains kita harus objektif. Milih berarti subjektif, sesuai keinginan kita. Kalau sains sesuai dengan objeknya. Kita nggak boleh ngomong versi kita, tapi objek apa adanya. Itu sains. Yang terakhir, common sense itu kalau ada hal-hal yang kira-kira tidak kita ketahui. Biasanya kita ngisi titik-titik yang tidak ketahui itu dengan ngeramal, menebak-nebak, mengira-ira sesuai wawasan kita selama ini. Itu common sense biasanya. Jadi misalnya, kok bisa ya kita harus puasa pada hari kita lahir di weton kita. Itu biasanya kalau kita nggak nemu jawabannya, biasanya kita nebak-nebak. Oh mungkin hari di mana kita weton itu hari ketika, itu nebak-nebak. Jadi kalau ada titik-titik yang kita nggak paham, kita ngarang. Beda sama sains. Kalau nggak ada bukti, kita nggak boleh ngomong apapun. Kalau nggak ada argumen, kita nggak boleh ngomong. Itu sains. Ciri sains yang keempat. Yang terakhir, ya, kalau common sense kita terlibat secara personal, emosional. Sementara kalau common sense kita terlibat secara personal, kalau sains kita di luar objek. Jadi kita ada di luar gelanggang, melihat secara objektif dengan norma ilmiah, bukan dengan opini kita. Tapi kalau common sense, kita ikut terlibat di situ. Sebagai orang Jawa, kamu terlibat di situ dengan kejawaanmu. Sebagai orang Jogja, kamu terlibat dengan kejogjaanmu. Itu isinya common sense. Tapi kalau sains, kamu ambil jarak terus melihat secara objektif. Maka untuk bisa objektif, kamu ambil jarak. Apapun itu.
Kalau kamu terlalu dekat biasanya nggak bisa objektif. Kalau kamu ingin ngerti pacarmu cakep apa enggak, jangan terlalu dekat. Iya, kalau terlalu dekat nggak kelihatan. Harus ada jarak dikit baru kamu ngerti. Iya, apa-apa itu kalau kamu terlibat itu biasanya sudah subjektif, nggak objektif lagi. Kalau terlalu mepet itu kan, sebelum ciuman itu kelihatan pacarmu cakep apa enggak. Tapi kalau sudah ciuman nggak ada urusan dengan cakep dan tidak cakep. Ya kan? Karena nggak ada jarak sudah. Kalau nggak ada jarak sudah subjektif. Gitu. Jadi personal dan emosional. Maka kamu marah-marah kalau kelompokmu dikritik orang. Kenapa? Karena kamu terlibat secara personal dan emosional dengan kelompokmu. Kalau ingin objektif, coba agak narik sedikit, detachment. Kira-kira maksud sih aku harus marah orang kritik kayak gini, jangan-jangan dia benar. Itu ngambil jarak. Kalau kamu masih terlibat di situ ya mesti wae marah. Sama kayak kamu punya adikmu gegeran sama temennya kan. Kalau kamu tidak objektif kan mesti kamu bela adikmu. Adikku dipukulin kurang ajar, kamu mesti peduli amat masalahnya apa, kamu ikut turun belakang dia. Kamu bantu adikmu mukuli lawannya, nanti kakaknya dia datang karena lebih besar terus kamu lari. Oke. Nah itu common sense, karena kamu tidak objektif, karena kamu terlibat. Beda dengan sains. Terakhir, ketika kamu terlibat, maka common sense itu sebenarnya dimensinya sebagian besar adalah dimensi emosional, dimensi personal. Dan itu common sense, maka dia adalah salah satu teori dalam menjelaskan emosinya manusia. Itu tak kasih contoh. Jadi teori emosi itu ada 4, yang salah satunya common sense. Saya tidak tahu menurut kamu yang benar yang mana. Cuma definisinya tak buang, cuma tak kasih contohnya biar kamu paham kayak gimana sih common sense itu. Jadi ada 4 teori. Ada teori common sense. Yang pertama ada teori James Lange, ada teori Canon Barth, ada teori Sachter. Itu teori emosi. Contohnya ketemu ular. Ini yang ngerti mesti orang psikologi. Kalau common sense itu begitu kamu ketemu ular, terus kamu merasa takut, lalu teriak dan lari. Kenapa? Karena secara common sense yang muncul di kepalamu, ular itu menakutkan. Ya kan? Oke, kecuali kamu pawang ular, urusannya beda nih. Beda sama teorinya James Lange. Kalau James Lange ketemu ular, kamu nggak mikir dulu, pokoknya ketemu ular, teriak dan langsung lari. Ular langsung lari terus baru takut. Ya, itu teorinya James Lange. Kalau teorinya Canon Barth, ketemu ular terus mikir terus begitu mikir langsung takut dan lari. Ular langsung lari, begitu mikir berarti takut dan larinya bareng. Yang terakhir Sachter. Kalau Sachter ketemu ular, nggak ada mikir, nggak ada takut, lari dulu. Terus setelah lari baru dipikir, ular ya, kalau digigit takut. Nah ya, tanggapan emosi apapun itu, apakah itu emosimu selalu begitu? Apakah dari persepsi terus berpikir terus bertindak? Ada yang dipersepsi, bertindak dulu terus diangen-angen dipikir. Ada yang persepsi dan bertindak otomatis terus mikir. Ada yang mikir dan bertindaknya bareng. Nah, itu pengelolaan emosi. Dalam hal tertentu kadang-kadang kamu perlu mikir dulu baru bertindak. Tapi dalam kasus yang lain kamu harus bertindak dulu sebelum mikir. Nggak selalu mikir dulu itu bagus. Dalam konteks darurat kamu harus bertindak dulu. Apa ya contohnya? Misalnya pengetahuan refleks. Refleks itu kamu harus bertindak dulu. Dan itu otomatis sudah. Nggak cuma common sense, itu natural. Kamu jalan tiba-tiba nginjek rokok,
yang masih nyala, kan otomatis kakimu gak. Kamu kan gak mikir dulu, bluk, apa ya? Iya kan kamu apa ya, kok sakit, kok panas. Kan kamu begitu sakit langsung diangkat, baru kamu lihat, oh rokok, pantas sakit, kan gitu. Kamu kan gak mikir dulu, ini kok sakit, observasi dulu ini. Enggak. Jadi yang emosi itu tidak selalu kamu harus apa-apa dipikir dulu sebelum bertindak. Tapi ada juga yang bertindak dulu sebelum mikir. Karena kalau kamu kesuwen mikir, ada hal tertentu yang nanti kelewat gitu. Bertindak aja dulu. Kadang-kadang kan gitu dalam banyak hal. Oke. Itu common sense untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, minggu depan mungkin kita masuk versi teori kedua dalam epistemologi sosial, yaitu otoritarianisme. Jadi yang menurut saya tiap hari kamu pakai. Jadi sengaja dalam epistemologi ini tak cari tema-tema yang sebenarnya dekat sama kita sehari-hari. Jadi tidak perlu teori-teori yang jelimet, tapi yang akrab dengan kita. Setelah epistemologi selesai, terus kita masuk ke logika, tekniknya. Silakan kalau ada pertanyaan.